Welcome back to EV Road Trip again. Nah, ini kita posisinya lagi ada di SPKLU. Kalau udah ada di SPKLU ini, artinya kita mau ngecas. Tapi kita ngecasnya ini mau full charge. Yang artinya adalah kita mau road trip, betul sekali. Dan sekarang kita udah pakai mobil apa ini? Tapi ini hanya pajangan di sebelah, yang aslinya adalah ini. Kita sambil ngecas dulu yuk. Sambil ngecas, jadi memang kita mau road trip ke daerah Pangalengan lagi ya, sambil kita ngecas ya. Sini. Seperti biasa, kalau VinFast VF3 ini kan chargernya adalah DC charging CCS 2 ya. Kalau untuk ngecasnya, kalau yang belum tahu, buka PLN Mobile, kalau di SPKLU PLN, tapi kalau yang udah tahu udah biasa mungkin ya. Kita scan, masukin jumlah kWh-nya, karena ini baterainya 45%, makanya kita ngecas di fullin di 55%, kurang lebih sekitar 12 kWh mungkin ya, biar aman ya. Nanti juga ada dibalikin lagi kalau lebih. Bayar. Sip. Udah oke semua. Tinggal colok deh. Colok dan start charging. Oke, charging udah mulai. Sambil charging ada yang mau diceritain nih sedikit. Jadi ada beberapa update ya di hari ini. Sebenarnya kita itu mau road trip ke arah Pangalengan lagi. Nah, kita mau camping di sana. Ada beberapa spot yang udah kita akan kunjungi. Dan dari posisi rumah saya di Kopo menuju Pangalengan itu memang udah ada update beberapa charger baru di daerah Soreang, di Jalak Harupat. Tapi yang jadi masalah adalah di sana chargernya AC semua. Nah, sementara charger DC-nya itu hanya baru ada yang terdekat dari rumah saya di Kopo, itu ya di kota ini. Jadi terpaksa dari rumah saya di Kopo itu kita ke kota dulu. Memang jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 5 km lah kurang lebih, tapi tetap kan itu makan waktu ya. Ke kota 5 km, dari sini kita baru balik lagi ke belakang. Nah, itu yang jadi PR. Jadi sebenarnya lagi-lagi road trip pakai mobil listrik itu nggak ada masalah sama sekali ketika ada charging station dimanapun itu gitu. Jadi semua tenang, semua aman, asal ada charging station. Nah, sementara kalau yang udah pernah nonton sebelumnya, memang di daerah Pangalengan itu belum ada charger DC. Makanya kita penuhin dulu di kota, kita road trip ke sana, dan di sana harapannya baterainya cukup, nggak ngecas, dan baru balik lagi ke sini. Dan untuk keamanan, kita itu bawa portable charger. Saya udah ngontak PLN yang ada di Pangalengan di sana, supaya kalau ada apa-apa nih, kalau ada apa-apa, portable chargernya bisa dipakai dan kita bisa ngecas di PLN di Pangalengan. Dengan catatan bukan ngecasnya langsung di SPKLU Pangalengan, karena di sana chargernya AC. Jadi itu. Tapi senangnya memang untuk EV ini memang ternyata ada perkembangan ya untuk charger-charger, titik-titiknya ada yang baru. Nah, mudah-mudahan titik charger itu khususnya untuk VinFast VF3 karena hanya only DC tersebar di mana-mana gitu. Jadi kita semakin nyaman untuk melakukan road trip. Dan ngomongin soal update, ada update juga di episode khusus camping daerah Pangalengan ini. Road tripnya kita kedatangan alat baru. Alat barunya apa? Yaitu kita pakai ini nih. Kita pakai
iPhone 16 dikirim dari Apple. Wah. Jadi semua yang direkam ini adalah pakai iPhone 16. Jadi memang selama kita ngonten EV road trip selama ini, memang kita apa sih, ada yang nanya kamera apa sih yang digunain, alatnya apa yang digunain. Nanti kita bakal spill semuanya, kita bakal bikin episode khusus. Tapi untuk yang ini kita pakai iPhone 16. Dan kalau biasanya kita modalnya adalah ini nih, iPhone 13 ini. Ini adalah modal kita, ini kamera kita. Mudah-mudahan nanti upgrade. Tapi khusus yang ini iPhone 16. Dan nanti ini kita insert juga, inilah kameramennya. Halo. Ini iPhone-nya 16-nya. Ini kameramen, kamera girl. Nanti ini kita insert ya di episode-nya. Gitu. Jadi iPhone 16. Kenapa iPhone 16? Karena kita mau sedikit ngebandingin lah. Kita sedikit review. Apa sih, ada perbedaan nggak antara iPhone, memang jauh 13 sama 16, harusnya 15 sama 16 gitu kan. Tapi karena memang adanya 13 sama 16 ya, kita nanti mungkin teman-teman untuk yang cari referensi segimana sih bagusnya hasil visual dari iPhone 16, nah ini contohnya gitu. Mudah-mudahan nanti ada yang lain yang bisa kita cobain lagi ya gitu, supaya reviewnya lebih enak. Tapi kurang lebih itu adalah update dari alat untuk sementara. Jadi sepanjang perjalanan road trip sampai ke Pangalengan nanti kita pakai si iPhone 16 ini. Hasilnya seperti apa boleh di kolom komentar ya, sambil kita nunggu charging lagi. Yang belum nge-follow atau nge-subscribe ini, itu benar-benar kebangetan deh. Jadi follow dulu sama subscribe dulu EV Road Trip ya. Dan ada lagi info, jadi saya beberapa kali charger di SPKLU, ngobrol sama beberapa orang yang punya EV itu, katanya ini nggak tahu benar atau enggak, tapi mungkin yang lebih tahu boleh sharing di kolom komentar. Tapi ini buat informasi juga yang lebih buat saya ya, dan buat teman-teman juga mungkin. Katanya jadi kalau nge-charging di SPKLU ini kan ada beberapa tipe DC charging yang dikeluarin berapa jumlah kWh-nya, jumlah wattnya gitu ya. Nah, katanya jangan terlalu sering-sering pakai yang fast charging. Jadi kalau bahasanya biasanya dioplos lah gitu. Jadi kadang-kadang pakai yang DC charging yang jumlah kWh-nya kecil, kadang-kadang pakai yang fast charging. Jadi dioplos antara dua yang lambat, satu yang cepat. Nah kebetulan kalau di SPKLU ini kan memang ada yang benar-benar fast chargingnya gitu. Jadi ada yang fast charging, ada yang biasa aja. Memang dari segi waktu itu pasti kerasa lah ya, lebih cepet gitu kalau yang fast charging. Cuma untuk mempertahankan si baterai supaya umurnya lebih panjang, idealnya memang katanya dioplos gitu. Jadi dua yang biasa aja, satu yang benar-benar fast charging. Itu mungkin tips dari pengguna-pengguna. Saya ngobrol sama yang punya Cherry J6, yang punya BYD dan lain-lain lah gitu. Katanya begitu. Entah benar atau enggak, makanya kalau yang lebih tahu boleh di-sharing. Kalau yang belum tahu mungkin bisa lebih tahu. Cuma itu bisa jadi input ya buat informasi sebagai pengguna EV seperti saya dan mungkin yang lain.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai di Pangalengan. Jarak tempuhnya 36 km. Sisa baterainya 75%. Berarti pemakaian baterai kita dari tadi charging station terakhir sampai ke sini itu 25%. Ini udah bener-bener sampai di kota Pangalengan ya. Kalau landmarknya itu kan ada di bundaran, paling hanya 50 meter dari sini. Artinya kita bisa udah simpulkan bahwa memang ini udah bener-bener sampai di titik kota Pangalengannya. Alun-alun Pangalengan. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita tuang heula. Mari kita makan. Jadi menu andalan di sini adalah ini, gepuk. Gepuk itu adalah daging yang dimasak sama kelapa dan dijadiin disangrai, jadinya kayak gini. Gepuk. Gepuk ini udah berumur selama 3 generasi. Jadi banyak orang yang mencari gepuk ini. Rasanya emang bener-bener kalau ke Pangalengan wajib makan kesini karena emang enak gepuknya. Rasanya sih yang luar biasa. Kalau teksturnya lebih daging kayak biasa aja gitu. Cuma rasanya itu. Selain si gepuknya adalah ini AC ini teh pedes banget, jadi yang suka pedes mau wajib bisa makan ini gepuk dan AC. CT apa? AC teh bihun soun yang dibumbuin sama kecap, tapi kalau di sini pedes banget pakai cabai gendot. Ya enak banget, nggak usah pakai sambal lagi karena udah pedes. Alhamdulillah, perut sopir kenyang, perut mobil 75%, dan sekarang kita saatnya road trip, tapi nggak sekarang. Road trip campingnya setelah episode yang satu ini. Jadi ini akhir dari episode ini, kita memang mau ngejelasin dan mereview ulang berapa sih konsumsi baterai yang dihabiskan untuk road trip ke Pangalengan dari kota ya. Sekian dulu, see you next episode. Next episode benar-benar kita camping, makanya subscribe dulu. Oke, thank you, see you again.